Jadi setiap muncul tuh 4 gambar gitu ya. Wow, ini dia. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, kalau kamu kepengen belajar tentang AI, kita bisa bersama-sama belajar ya. Oke, kali ini kita akan belajar satu website namanya Clipdrop AI. Di website ini kita bisa banyak banget yang bisa kita kerjakan. Kita bisa mengenerate foto, kemudian kita bisa memperbesar, kita bisa bikin sinematik atau karya-karya apalah, pokoknya yang bagus banget. Oke, sekarang kita buka aja, langsung aja kita buka Google-nya, ketik aja di sini Clipdrop AI gitu ya. Oke. Nah, ini Clipdrop AI. Kita klik aja. Nah, teman-teman, ini isinya seperti ini. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Ini video ini adalah video contoh apa aja yang bisa kita kerjakan di Clipdrop AI ini. Nah, ini kita buka toolnya apa aja. Nah, di sini nih Stable Diffusion HL ya. Jadi di sini ini nih. Nah, ini kita bisa mengenerate foto-foto kita. Iya, itu kita bisa bikin kata-kata, bikin tokoh, penokohan menggunakan kata-kata, nanti diterjemahkan atau di generate oleh ya, ini ya, tool ini ya. Kemudian kalau yang ini kita punya foto, kita punya gambar, kita bisa besarkan di sini di uncrop gitu ya. Kemudian kalau yang ini nih, kita misalnya punya foto, tapi kita bisa menggunakan satu foto, misalnya satu ruangan ya kayak foto. Nanti bisa berbagai sisi, dari mana sisi. Ini biasanya buat promosi ya. Nih, contohnya aja udah kayak gini, kamar dari sisi kiri, kemudian ada dari sisi kanan gitu. Dengan satu foto. Kemudian kalau yang ini remove background, ini bisa kita pakai, ada juga di Clipdrop ini. Sama kayak misalnya kita cari di sini tuh remove background gitu ya, ada ya. Itu bisa, yang biasa kita gunakan itu biasanya di sini. Tapi kalau kita udah terbiasa pakai Clipdrop ya, kita bisa pakai yang ini. Kemudian ada clean up, ini buat penghilang, pembersih lah ya. Buat ngilangin benda-benda atau gambar-gambar yang kita nggak harapin tuh gambar apa gitu, kita buang. Kita bisa pakai clean up ini. Kemudian teman-teman di sini, nah ini biasanya kita ini memperbaiki gambar teman-teman. Ya gambar-gambar anak kecil gitu ya. Sebenarnya sih gambar anak kecil ya udah biarin kayak anak kecil aja, hasilnya anak kayak anak kecil. Tapi kadang-kadang kalau kita cuma bikin coret-coret biasa seperti ini, kita pakai Stable Doodle ini bisa langsung bagus gitu. Jadi ibaratnya aku mau coret-coret bikin burung, ya udah hasilnya burung seperti ini. Aku mau coret-coret bikin kapal, nah nanti dipakai Stable Doodle ini, dia langsung sudah membentuk, menghasilkan gambar kapal gitu dan sebagainya. Kita banyak berkreasi di sini bisa. Ini cahaya aja, ada relight-nya. Ini relight cahaya dari mana-mana, dari posisi mana, dari kanan, dari kiri, bisa kita gunakan gitu. Kemudian image up clear. Nah, ini kita lebih bertajam, lebih jelas lagi ya, gambar-gambarnya lebih bagus gitu. Ini yang gambarnya burem bisa diperjelas di sini. Kemudian ini sebelah kanannya ada replace background, dan satu foto kita bisa menggunakan banyak background, langsung ganti di tempat ya. Gampang banget ya. Iya, langsung klik gitu. Kemudian kalau yang ini text remover udah jelas banget, contohnya ada kayak gini. Kita menghapus tulisan dalam sebuah gambar, kita ganti tulisannya, gampang kan? Nah, kalau yang ini sky replacer itu ya, kalau misalnya kita punya foto di pantai gitu, pengen ganti apa namanya cuaca misalnya mendung terus pura-pura jadi cerah gitu, divariasikan langit-langitnya jadi ini sky replacer. Sky itu langit ya. Oke, itu yang bisa kita gunakan di Clipdrop ini ya teman-teman ya.
isinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba salah satunya, yaitu pakai Stable Diffusion XL. Kita klik aja teman-teman. Oh ya, sebelumnya kalau kamu belum punya akun, daftar dulu gratis seperti biasa ya. Tapi sebelumnya kita cek harganya dulu ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini cek harganya. Kita bisa ada watermarknya ya, dalam satu hari itu 100. Nanti watermark bisa kita hapus lah ya, kita buang bisa gampang. Untuk background remove juga 100, dapat 100, stable dapat 100, semua dapat 100 nih dalam satu hari. Gratis gitu. Ini berbayar, ini semakin hari semakin naik loh teman-teman. Beberapa waktu lalu teman saya pakai 7 US dollar ya, atau sekitar 100 ribuan lah, 150 gitu ya. Ini semakin hari semakin naik karena mungkin peminatnya banyak ya, jadi buat kamu lekas-lekas aja pakai yang free-nya. Oke, kita kembali ke toolnya. Oke, nah ini dia, kita akan mencoba menggunakan ini. Kita klik. Nah, ini Stable Diffusion XL. Cara penggunaannya mudah sekali. Kita tinggal mengetik. Kalau kita mau bikin karakter apa, ya apa namanya? Nih banyak banget. Nih banyak kan contoh-contohnya seperti ini. Aku kepengen misalnya bikin kartun, tapi yang itu loh kayak Walt Disney misalnya. Nah, kan bisa juga, ya kan? Misalnya nih, misalnya kita ketik anak kecil. Kalau udah seperti ini kemauan kita, misalnya kita contoh seperti ini ya. Nah, kemudian pengaturannya ya teman-teman, di sini ada pengaturannya, harus kita atur juga di sini. Kita klik stylenya yang mana, misalnya mau anime, mau fotografik, mau digital art, mau comic book, fantasy art, boleh. Kartun berarti fantasy art ya, fantasy art kita klik, coba. Kemudian untuk aspek rasionya, ini video atau fotonya nanti mau kita hasilkan untuk apa, misalnya widescreen ini 16:9 biasa yang kita gunakan buat apa namanya, YouTube ya, YouTube landscape 32. Ini ukuran lah foto lah, portrait. Ini buat Facebook, Instagram biasanya kita pakai ini. Kita pakai ini aja dulu. Kita klik ya, kemudian negatif importnya kita klik juga. Nah, negatif import ini sebenarnya kalau misalnya nanti ada gambar apa yang tidak kita inginkan di gambar itu, kan kadang biasanya ada yang muncul tuh, misalnya di sebuah pengemis di sebuah kota yang kotor. Nah, misalnya saya nggak kepengen ada gambar pesawat terbang misalnya, ya udah berarti di situ tulis pesawat terbang gitu. Misalnya negatif promptnya misalnya binatang gitu, misalnya wolf gitu ya, wolf lah misalnya. Oke. Versi ini kalau mau bayar kita bisa pilih yang mana ya, ini karena kita nggak usah. Oke, karena pilihan kita udah kita kunci, sekarang boleh kita generatekan. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita generatekan aja ya. Wah, hasilnya seperti ini teman-teman. Wah, ini si cute-nya seperti ini. Ada 4 ya. Ini bisa kita bikin cerita ya, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau mau bikin film diceritain, nanti kita tinggal pakai ChatGPT gitu. Kalau nggak pakai ChatGPT ya manual aja, kalau susah ya pakai ChatGPT. Ini kan ada clip drop ini ya, watermarknya ya, bisa kita hapus atau kita potong lah gitu. Oke.
kita kembali, kita akan mencoba yang lainnya ya teman-teman ya. Kita pakai bahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kita pakai Google Translate ya. Andalan. Andalan, oke. Translate Indonesia ke Inggris. Oke, misalnya anak kecil berambut merah yang pemberani menyeberangi sungai. Anak kecil berambut merah yang pemberani menyeberangi sungai. Misalnya ini ya, anak kecil berambut merah yang pemberani menyeberangi sungai. Oke, stylenya sesuai ya. Stylenya Walt Disney. Walt Disney style. Walt Disney kayak style ya. Oke. Kita copy, masukkan ke sini. Nah, ini stylenya, ini fantasy art ya. Coba kita akan ganti yang lainnya ya. 3 dimensi, 3D. Oke. Aspek rasionya sama. Negatifnya misalnya sama. Oke, kita langsung generatekan aja. Coba hasilnya seperti apa. Oke. Akan muncul 4 gambar lagi. Jadi setiap muncul tuh 4 gambar gitu ya. Wow, ini dia. Cakep kan? Wah, ini karena 3 dimensi tadi teman-teman. Wow, menyeberangi sungai ya. Cakep banget. Bagus ya. Oke. Dimana coba kita menghasilkan karya seperti ini? Hanya dengan mengenerate apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. So, ini udah bisa bikin cerita ya teman-teman. Coba. Nanti kita kasih nama sendiri, misalnya namanya Joni atau Jono atau Seto, kayak siapa gitu. Oke, dari yang ini coba kita akan ganti style teman-teman. Kita akan ganti style ya. Stylenya kalau tadi kan 3 dimensi. Nah, kita akan coba style yang lain kayak comic block ya. Oke. Comic block. Kita generate langsung ya. Dengan yang sama gambar seperti tadi. Kita skip. Wah, ini kalau kartun. Ini zaman dulu ya. Ya. Bisa juga. Mantap ya, nyeberangi sungai. Oke, kita akan coba yang lainnya. Coba ya fotografik ya. Oke. Makin penasaran aja. Skip. Oh ini. Oh ya. Nah, ini beneran anak laki-laki berambut merah. Wah, ada temannya. Wah, keren. Keren banget kan? Oke. Mantap, luar biasa. Luar biasa, guys. Luar biasa. Kita tinggal download aja. Download. Oke, gitu kan? Udah. Itu yang bisa kita lakukan. Semoga kamu bisa mengikuti dan kita bisa belajar bersama. Lain kesempatan kita akan bikin video lainnya kembali. Oke, kalau ada saran-saran, informasi atau kamu suka boleh like, nggak suka boleh unlike dan boleh komentar di kolom komentar. Thank you, jangan lupa comment dan subscribe. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.